Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 6 material teknik dengan dosen pengampu Pak Anas Haikal. Anggota kelompok Dian Ferry Bahanitama, Muhammad Mirza Adam, Gary, dan Alvin. Pengertian, efek piezoelektrik adalah kemampuan material tertentu yang menghasilkan muatan listrik sebagai respon terhadap tegangan mekanis, atau berubah bentuk sebagai respon terhadap medan listrik. Efek ini ditemukan pada tahun 1880 oleh dua bersaudara ilmuwan Prancis, Pierre Curie dan Jacques Curie. Penemuan ini menjadi landasan bagi banyak teknologi modern yang kita gunakan saat ini. Dasar teori. Material ini merupakan teknologi kunci yang mendasari banyak sistem modern dalam manufaktur, kontrol kualitas, dan otomatisasi. Memahami cara kerja dan aplikasi material ini memungkinkan seorang insinyur industri untuk merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem produksi secara lebih efektif. Secara sederhana, bagi seorang insinyur industri, material piezoelektrik adalah jembatan antara dunia fisik, tegangan, tekanan, getaran, gaya, dan dunia digital, data, dan kontrol. Efek piezoelektrik langsung adalah fenomena di mana suatu material menghasilkan muatan listrik. Ketika gaya mekanik, tegangan atau regangan ditetapkan padanya. Bayangkan Anda memeras atau membengkokkan material tersebut, secara otomatis akan muncul beda potensi listrik di permukaannya. Ini seperti material tersebut mengubah energi mekanik menjadi energi listrik secara langsung. Beberapa contoh material yang menunjukkan efek ini adalah kristal kuarsa, kristal PZT, timbal zirkonat, titanat, dan beberapa polimer. Efek piezoelektrik inverse adalah kebalikan dari efek piezoelektrik langsung. Jika efek langsung menghasilkan listrik dari tekanan, efek inverse menghasilkan gerakan atau perubahan bentuk pada suatu material ketika diberikan tegangan listrik. Oke, saya Muhammad Adam akan melanjutkan struktur kristal material padat pada umumnya memiliki atom-atom yang tersusun pola berulang yang teratur membentuk apa yang disebut struktur kristal. Susunan atom ini menentukan banyak sifat material, termasuk sifat listrik dan mekaniknya. Non-sentrosimetris. Ini adalah syarat paling penting sebuah struktur kristal dikatakan sentrosimetris jika ia memiliki pusat simetri inverse. Artinya, jika Anda memilih satu titik di dalam kristal dan membalik semua atom melalui titik tersebut, Anda akan mendapatkan susunan atom yang identik dengan aslinya. Sebaliknya, non-sentrosimetris berarti kristal tersebut tidak memiliki pusat simetri inversi. Ini menyebabkan adanya dipol listrik intristik dalam sel unit kristal. Dipol listrik ini adalah pemisah mutan positif dan negatif di dalam kristal, bahkan tanpa adanya medan listrik eksternal atau tekanan. Jenis material. Material alami. Quartz adalah kristal piezoelektrik alami yang paling umum dan banyak digunakan
Urasa sangat stabil, memiliki faktor kualitas mekanik yang tinggi, dan banyak ditemukan di alam. Karena itu, ia memiliki faktor kualitas mekanik yang tinggi dan banyak ditemukan di alam. Karena itu, ia menjadi pilihan utama untuk osilator frekuensi, misalnya di jam tangan itu dan perangkat elektronik lainnya, sensor tekanan, dan transducer ultrasonik, keramik, piezoelektrik, lead, zirconate, titanate, atau PZT adalah bahan keramik piezoelektrik yang paling banyak digunakan karena sensitivitasnya yang tinggi dan stabilitas pada suhu operasional yang lebih tinggi. PZT merupakan paduan timbal zirkonat dan timbal titanat. Lalu ada polimer piezoelektrik, pivinylidene fluoride, fluoride atau PVDF. Ini adalah polimer piezoelektrik yang paling penting dan paling banyak digunakan. PVDF memiliki gugus dipol yang kuat atau ikatan C-F yang sangat polar dan dapat mengkristal dalam beberapa fase polimorfik. Salah satunya adalah fase beta atau beta phase yang sangat piezoelektrik. PVD banyak digunakan dalam sensor, aktuator, dan perangkat energi harvesting. Ada aplikasi dalam bidang sensor, ada 5. Yang pertama sensor tekanan dan gaya. Yang kedua ada akselerometer untuk mengukur percepatan dan getaran. Yang ketiga ada mikrofon mengubah gelombang suara. Yang keempat ada sensor getaran digunakan untuk memantau kesehatan struktural jembatan. Contohnya. 5 ada sonar dan ultrasonografis medis. Transducer piezoelektrik menghasilkan dan mendeteksi gelombang suara frekuensi tinggi. Saya Alvin Diansah melanjutkan dari Mirza Adam. Aplikasi dalam bidang akuator. Satu, injektor bahan bakar. Akuator piezoelektrik dapat mengontrol pembukaan katup injektor. Dua, sistem fokus otomatis kamera. Untuk menggerakkan lensa dengan cepat dan akurat. Tiga, pompa mikro dan katup. Untuk mengontrol aliran cairan dalam aplikasi medis atau kimia. Pembangkit energi. Satu, ubin lantai dan jalan. Material piezoelektrik dapat dipasang di bawah ubin atau aspal. Dua, sistem pemantauan nirkabel. Sensor yang ditenagai oleh getaran mesin atau lingkungan di sekitarnya, mengurangi kebutuhan penggantian baterai. Kelebihan material piezoelektrik. Satu, respon cepat dan akurat. Material ini dapat bereaksi terhadap perubahan tekanan. Dua, efisiensi konversi tinggi. Mereka sangat efisien dalam mengubah energi mekanik menjadi listrik. Tiga, ukuran kompak. Perangkat ini bisa sangat kecil, memungkinkan integrasi ke dalam sistem yang membutuhkan miniaturisasi. Empat, daya tahan tinggi. Banyak material piezoelektrik, terutama keramik. 5. Bebas medan magnet. Tidak seperti solenoid atau motor listrik, akuator piezoelektrik tidak menghasilkan medan magnet. Kekurangan material piezoelektrik. Satu, kerapuhan. Keramik seperti PZT cenderung getas dan rapuh. Dua, sensitivitas terhadap suhu. Sifat material ini dapat sangat bervariasi dengan perubahan suhu. Tiga, efek histeresis. Hubungan antara tegangan yang diterapkan dan tegangan yang dihasilkan. Empat, biaya. Beberapa material ini berkinerja tinggi atau yang bebas timbal bisa lebih mahal. Lima, kandungan timbal. PZT yang paling umum digunakan mengandung timbal yang merupakan zat beracun.
Saya Muhammad Heri Purwanto akan melanjutkan dari Alvin Ferdiansyah. Kesimpulan, material piezoelektrik seperti kuarsa, keramik, PZT, dan polimer PVDF adalah kelompok material cerdas yang mampu mengubah energi mekanis menjadi energi listrik atau efek langsung, dan sebaliknya. Energi listrik menjadi energi mekanis atau efek inverse. Sifat unik ini berasal dari struktur kristalnya yang non-simetris. Pemanfaatan material ini sangat luas dan terus berkembang, mulai dari sensor presisi, misalnya pada sensor tekanan dan getaran, aktuator mikro, atau seperti pada injektor bahan bakar dan motor piezo, hingga aplikasi pembangkit energi atau energi harvesting yang inovatif untuk perangkat berdaya rendah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.